Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah Masjid atau Majelis Ta'lim Ulul Albab PT Rekayasa Industri rahimakumullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua beserta keluarga dan kita semua mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat semuanya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua sehingga kita bisa meraih kebaikan-kebaikan Ramadan dan juga kebaikan Lailatul Qadar meskipun kita sedang berada dalam masa pandemi. Kita tidak boleh kalah walaupun sedang masa pandemi. Ramadan dan Lailatul Qadar tetap harus kita kejar fadilah dan kebaikan serta keutamaan-keutamaannya. Saya Muhammad Sofwan Johari pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan kajian seperti permintaan dari panitia. Mohon maaf tidak bisa ketemu langsung di sana, tapi mudah-mudahan dengan video ini ya masih tetap bermanfaat, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal perbuatan yang kelak akan menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan pahalanya, ya kan? Gimana caranya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi masalah cara belajar itu gimana, menurut saya relatif lah. Oke, saya tunjukkan ini adalah slide-nya yang sudah saya persiapkan. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, ini kita melakukan kajian juga dalam rangka kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang termasuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini poin-poinnya ada 7, mudah-mudahan cukup ya. Mengakui nikmatnya, kemudian menceritakan nikmat yang telah diberikannya, mengakui kesalahan dan dosa kita, berharap kebaikannya, berpositif thinking, ingat kepadanya atau zikir, kemudian yang terakhir beriman dan taat pada aturan-aturan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun." Kita harus menyadari bahwa semua yang kita dapatkan saat ini, semua kenikmatan itu bisa berupa uang, kenikmatan itu bisa berupa rasa sehat, kenikmatan itu bisa karena kita bisa bekerja, kita bisa datang ke kantor dulu, kita bisa dapat gaji, ya kita punya teman, kita kenal ustadz punya jamaah, semua itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk yang terpenting nikmat itu ada kita bisa menjadi orang muslim itu nikmat. Ini kita semua ya harus menyadari bahwa semua ini apa terjadi, semuanya kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah nanti kita itu melupakan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat itu. Misalnya, saya bekerja di sini karena dulu tuh semata-mata itu tuh ada atau itu loh, siapa sih? Itu saudara saya yang bantuin saya nih. Jadi jangan sampai nanti kita bilang pada orang lain, kamu dapat kerjaan itu kan karena saya yang bantuin. Kamu bisa berangkat kantor ini karena saya ajak aja, saya bonceng naik mobil bareng sama saja. Janganlah, pokoknya semua kenikmatan yang kita dapatkan, kita akui ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adab. Adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kepada Allah dan jangan sampai kita membanggakan ikhtiar kita. Kalau kita jadi orang pinter, kita juga harus sadar pinter dapat ilmu ini juga karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Jangan sombong. Wis pinter dari dulu IPK bagus terus, ya tenang aja. Nah, kalau kita sukses dalam menjalankan usaha jangan bilang ya alhamdulillah karena saya ini aja, karena saya rajin tekun aja. Nah, jangan seperti itu. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada saya. Inilah adab yang pertama. Mengakui bahwa semua yang kita dapatkan saat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan ini bisa menghilangkan kesombongan kita, belagunya diri kita. Sekarang adab yang kedua, jemaah sekalian. Apa itu adab yang kedua terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Ini maaf tidak saya buat full aja lah ya. Kalau full itu menampilkannya ya bisa tapi rada susah gini aja. Jadi tetap kelihatan sini saya bisa enak.
Klik-kliknya nggak repot. Ya. Jadi kita harus menyadari, tadi saya katakan, semua nikmat dari Allah. Sekarang kalau sudah mendapatkan nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakanlah pada orang lain. Sampaikan kalau kita mendapatkan nikmat, bahwa kita itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita. Ini orang biasanya itu gimana? Kalau lagi dapat nikmat, diam-diam aja. Nanti kalau lagi susah, cerita. Itu nih orang itu umumnya itu ya. Begitu dapat gajian, diem aja deh. Harusnya kalau dapat gaji gimana? Cerita dong ya. Cerita sama istri ya. Kalau istri dapat gaji, cerita sama anak. Ya ini alhamdulillah dapat gaji, yuk makan bareng. Wah. Yang dengerin di rumah seneng juga tuh. Ini giliran duitnya hilangnya cerita. Giliran dapat gaji. Giliran dapat gaji diem deh. Giliran dapat uang diem. Nah, kalau lagi susah cerita, nah, jangan begitulah. Jadi kalau dapat nikmat ceritakan. Ya. Kalau kita bisa bekerja, alhamdulillah kita bisa bekerja. Ceritakan sama saudara, alhamdulillah saya sudah dapat kerjaan. Jangan giliran dapat kerjaan, naik gaji diem. Giliran di PHK, giliran gajinya dipotong, waduh lagi susah nih, lagi pandemi, gaji dipotong-potongin nih. Cerita dah. Waktu gajinya naik, diem aja kagak ada yang tahu. Nah, di rumah pun pada kagak tahu kan. Kemana aja nih gajinya. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jangan banyak berkeluh kesah. Jangan bercerita kepada orang lain hanya jika mendapatkan musibah. Giliran dapat nikmat diem. Nah, ini yang penting. Nikmat yang terbesar itu adalah iman dan Islam. Ya. Jadi nikmat yang terbesar itu adalah ketika kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan ibadah, itu nikmat. Jadi kalau bisa sholat berjamaah di masjid, nanti kalau dalam kondisi normal ya, enak sholat berjamaah, ceritakan pada orang lain. Alhamdulillah saya bisa sholat jamaah. Ternyata sholat berjamaah di masjid itu enak loh. Kita bisa ketemu teman. Ya. Secara psikologis juga enak, kita ketemu orang lain. Wah, kalau ketemu majelis taklim, enak juga ya. Kerja di sini bisa sambil belajar, dengerin majelis taklim terus. Wah, enak juga di sini masjidnya tuh ramai terus, saya bisa ikut sholat berjamaah. Enak ya. Ajak yang lain maksudnya gitu ya. Ini dengerin ceramah, nah mudah-mudahan ceramah saya ini ya bermanfaat, mudah-mudahan enak juga lah. Ceritakan sama orang lain, nanti kalau ternyata ceramah ini enak ya, ceritakan pada orang lain, suruh nonton juga ya ceramah ini. Walaupun nggak ketemu langsung, nggak apa-apa. Yang penting itu kan kita berbuat sesuatu ini kan mau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang cuma lewat video, nggak apa-apa, nanti kirim link videonya pada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita menjadi seorang muslim, enak jadi orang Islam ya. Kalau ibu-ibu ada yang pakai pakaian muslimah, pakai jilbab, pakai hijab. Berhijab tuh enak, ceritakan pada orang lain. Berhijab tuh enak. Enaknya gimana? Ceritakan testimoni, ya. Testimoni bagaimana menjadi seorang muslimah yang berhijab. Testimoni bagaimana menjadi seorang muslim. Testimoni bagaimana menjadi seorang yang aktif di majelis taklim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, jadi tolong ingat ya, jangan kalau lagi susah doang baru cerita. Giliran enak diam-diam aja. Waduh. Istri saya dengerin kalau ceramah di rumah begini jadi ngeliat-ngeliat aja nih. Ini ntar kalau dapat nikmat cerita deh katanya. Baik, sekarang kita lihat adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, ya. Adab yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nomor 3 adalah dulu lihat, mengakui dosa. Jadi jangan merasa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengakui semua kesalahan dan dosa kita. Kalau perlu sebutkan ya apa-apa. Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Gak usah cerita kesalahan kita, kejelekan kita kepada orang lain. Hanya kepada Allah saja. Ya, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Inna rabbi rahim wadud. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ya. Jadi istighfar dengan taubat itu beda. Kalau istighfar kan cuma mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu namanya istighfar. Kalau taubat itu lebih dari istighfar, ya. Jadi ini ayatnya memerintahkan kita beristighfar dan juga memerintahkan kita bertaubat. Istighfar beda dengan taubat. Kalau istighfar cuma mengucap, kalau taubat ada syaratnya. Apa itu syaratnya taubat? Syaratnya taubat itu nomor 1,
nyetop, berhenti dari kemaksiatan dan dosa yang kita taubat itu. Misalnya nih kalau ada yang biasa korupsi, namanya taubat dari korupsi, stop udah, jangan korupsi lagi ya, langsung stop, jangan ini, wah ini tanggung nih, korupsinya belum selesai, ini peluangnya masih sedikit, ntar aja kalau udah selesai deh, nggak boleh gitu ya. Yang kedua, menyesali perbuatannya, jangan malah cerita. Lah wong katanya taubat malah cerita aja, wah saya dulu menang tuh judi, wah saya tuh dulu pernah ngebunuh orang begini, cerita nggak boleh. Kalau orang yang berbangga dengan kemaksiatannya, itu namanya mujahirin. Maaf, jangan keliru ya. Bukan mujahidin, bukan muhajirin, tapi mujahirin. Jerennya namanya mujaharah. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan, setiap umatku, setiap umatnya Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Setiap umatku berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin. Siapa itu mujahirin? Mujahirin itu orang yang berbuat dosa di malam hari. Dia sudah ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang nggak ada yang tahu kalau dia berbuat dosa, dia malah cerita kepada orang lain. Semalam gua tuh minum habis 1 botol nggak mabuk juga ya. Nah, contohnya dia. Kemarin wah itu apa? Judi menang juga tuh di sana. Nggak boleh ya. Jadi kalau melakukan suatu kesalahan jangan diceritakan. Kembali kepada syarat taubat, nomor 1 kita stop. Yang kedua, kita menyesal. Yang ketiga, kita punya azam, tekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Ya, program kita itu kita nggak bakal mau lagi dah. Program-program tentang maksiat yang kita udah bertobat itu udah nggak ada lagi. Yang keempat, syarat bertaubat itu adalah kalau berkaitan dengan hak-hak orang lain, kita harus mengembalikan haknya. Kalau dosanya itu dosa ngambil harta orang lain, dosanya itu dosa utang belum bayar, gimana? Harus bayar. Kalau nggak bisa bayar, minta maaf dan minta ridhonya kepada orang yang utangin. Mudah-mudahan dia memaafkan. Kalau nggak memaafkan, ya harus bayar sampai kita bisa mengembalikan haknya. Jadi istighfar dan taubat. Akuilah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah ini kita sudah berada pada 10 malam terakhir. Wah, masa-masa Lailatul Qadar. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ngakuilah kesalahan kita. Jadi kalau ngaku kepada orang lain pengampunan dosa di hadapan orang lain nggak perlu dalam Islam. Ya, tapi mengakui dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa-apa. Jadi mengakui dosa kita, beristighfar kemudian disusul dengan taubat. Istighfar berarti kalau kita istighfar berarti kita mengakui salah dan dosa kita. Tadi saya katakan, kalau perlu sebutkan dosa-dosa kita. Kenapa? Biar kita ingat, kita tuh ternyata banyak dosanya ya. Sebutin aja di hadapan Allah. Apa? Ya Allah, dulu waktu saya masih muda tuh nggak pernah sholat 5 waktu. Ya Allah, saya mohon ampunanmu ya Allah. Ini adalah malam-malam yang insya Allah malam Lailatul Qadar ya Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Semua kesalahan dosa-dosa saya sudah nggak ngerti berapa lama dulu saya tidak sholat, tidak puasa. Saya kalau mau bayar lagi kayaknya nggak mampu ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Nah, gitu ya. Meskipun secara fikih ya namanya utang harusnya bayar, utang sholat, utang puasa. Tapi karena kebanyakan, kalau utangnya 1 hari 2 hari sih kita bayarnya gampang. Kebanyakan ini gimana ya? Baik, jamaah sekalian, itu adab kita kepada Allah yang ketiga. Karena 7, jadi saya itu serada cepat lah ya. Nah ini videonya nggak sampai 1 jam. Kalau 1 jam nonton video biasanya bosen, nanti nggak ada yang nonton malah ya. Baik, yang keempat. Yang keempat, adab kita kepada Allah adalah berharap akan kebaikan Allah. Berharap akan rahmatnya, berharap akan ampunannya, berharap akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Sekarang ini kita lagi pandemi, ada wabah, mungkin sebagian mengalami krisis, ya, krisis ekonomi, krisis sosial. Udah jangan putus asa. Kita ini makhluk besar. Corona itu makhluk kecil. Masa kita makhluk besar kalah sama makhluk kecil? Dalam arti, jangan sampai hanya gara-gara corona kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai gara-gara corona misalnya ada orang bunuh diri. Ya. Bunuh diri itu kan berarti orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan, pesan dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah, yang memberikan harapan kepada Allah.
Apapun kesulitannya, enggak usah takut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan solusi. Ada aja jalan keluarnya. Ya, mohon maaf nih, bukan pamer sih ya. Ini pandemi ini saya kira-kira udah 62 hari di rumah ini ya. Benar-benar di rumah terus nih, nggak ke kantor, ya, nggak ke kampus 62 hari. Ya ini kalau dikatakan musibah, ya boleh juga dikatakan musibah. Tapi kita jangan sampai dikalahkan oleh corona. Kita berharap kepada Allah, kita hidup ini bukan untuk bermacet-macet kan, kita akan cari pahala. Nah sekarang kita gimana caranya mendapatkan pahala dari Allah di tengah-tengah pandemi. Nah ini apa? Contohnya, nah kita bikin kajian-kajian secara online. Ya. Baik yang apa, maaf ya, mau yang gratis apapun yang ada yang sponsori, ada yang mendanai, nggak apa-apa. Yang gratis juga kita buat. Alhamdulillah juga saya malah sekarang dapat ilmu baru. Jadi YouTuber ya, jamaah sekalian. Alhamdulillah. Ini berarti kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu sebelum ada pandemi, YouTube mah saya taunya cuma buka YouTube doang ya. Sekarang lantaran gara-gara ada satu masjid yang minta dibuatin video seperti ini seperti MTUA ini minta dibuatin video. Setelah saya buatin video, gimana ngirimnya? 15 menit aja dikirim pakai WA nggak bisa. Kirim pakai YouTube, katanya. Udah saya kirim lewat YouTube. Nah, ini nanti juga insya Allah saya kirim lewat YouTube ya. Kan YouTube itu ada 3 nanti, ada yang publish, ada yang unlisted, ada yang private. Nanti insya Allah ini saya kirim yang jenisnya unlisted. Wah, saya sudah punya video banyak itu di YouTube. Video-video saya apa? Video-video tentang edukasi, pendidikan, fikih bisnis. Kan biasanya saya lebih sering kalau di MTUA kan ngajarnya fikih bisnis kan. Nah, nanti tengok channel saya ya. Channel Sofwan Jauhari. Nah, channel Sofwan Jauhari gratis itu udah. Jamaah siapa aja boleh mengakses. Saya kepengen ya. Biasanya saya mau ngajar fikih muamalah terus datang ke sana, datang ke sini. Nah, sekarang saya di rumah saja, saya buat masukin YouTube. Insya Allah mudah-mudahan nanti orang dari mana aja sampai saya mati mudah-mudahan masih didengerin. Nah, kan ada hikmahnya kan? Nah, kita berharap pada Allah. Kita kan cuma berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap dari Allah saja. Kita nggak berharap dari manusia. Manusia mau melakukan dan memperlakukan apa terhadap saya itu nggak penting. Kita hanya yang penting Allah Subhanahu Wa Taala berbuat baik kepada kita. Nah ini yang sama berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kalah. Akhirnya apa? Sekarang udah keenakan juga ini di rumah ini. Kayak udah malas juga ini sudah bermacet-macet tangga Jakarta. Jangan-jangan ini nanti pengajiannya dari rumah aja terus nanti ya. Nah, ini canda sedikit lah ya. Kemudian pesan yang kedua, saya ambil dari surah Yusuf. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ini ceritanya ketika Nabi Yusuf ya, dulu dibuang, terus bapaknya ini kehilangan anaknya, kehilangan Yusuf di mana? Beliau ya berpesan kepada anak-anak yang lain, cari Yusuf di mana, jangan berputus asa dari rahmat Allah untuk mencari Yusuf. Ya, sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, Allah itu Tuhan kita. Tuhan kita itu maha kaya, Tuhan kita itu maha pemaaf, Tuhan kita itu maha berilmu, Tuhan kita itu maha yang baik semua. Jadi kenapa kita harus berputus asa ya? Kalau yang bodoh, jangan putus asa. Yang cari ilmu nggak berhasil, jangan putus asa. Allah, ya Fattahu ya Alim, maha membuka dan maha mengetahui. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hidupnya, ekonominya susah, Allah maha kaya dan Allah maha memberi. Ya Razak, hai Allah yang maha memberi rezeki. Ya Wahab, hai Allah yang maha memberi. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah maha kaya kok. Hanya miskin sebentar aja frustasi. Emang nggak punya Tuhan apa? Berharaplah, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hidupnya susah, jangan frustasi. Minta solusi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kita tuh dari awal udah bilang susah melulu sih. Jadi jangan kalau ada permasalahan udah bilang susah duluan, ya. Positive thinking. Baik, sekarang kita lihat adab berikutnya. Itu tadi baru nomor 4. Sekarang kita lihat adab berikutnya. Ya. Oh ini masih ada lanjutannya ini ternyata ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatin wa hamidallahu salatan wa salatin wa kabbara wa salatan wa salatin. Fatil katis atun wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Ini kalau orang yang punya banyak dosa juga nggak perlu frustasi. Ya, kenapa? Walaupun dosa kita itu mithla zabadil bahri, sebanyak buih di lautan, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Wirid, rutinkan baca apa ini? Ya, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca 33 kali masing-masing itu setiap habis sholat. Jadi siapa yang setiap habis sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan genepin 100-nya dengan tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan frustasi walaupun dulu banyak dosa. Oke, sekarang adab yang kelima. Adab yang kelima adalah kita ini harus positive thinking, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ini hadis sahih Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni." Allah Subhanahu wa taala, aku di sini maksudnya Allah akan perlakukan sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Kalau kita lagi diuji dengan miskin, kita bilang, emang takdir saya jadi orang susah, nanti ini jadi orang susah beneran. Jangan begitu. Kalau ditakdirkan miskin saat ini, kita berpositif thinking pada Allah. Hari ini saya diuji oleh Allah jadi orang miskin, tapi saya yakin Allah akan menjadikan saya orang yang kaya. Kemudahan insya Allah akan saya dapatkan. Kenapa? Allah Maha Kaya kok. Ya sekarang memang lagi saatnya saya diuji dengan kemiskinan. Ya. Jadi jangan terus putus asa. Kalau yang misalnya pusing dengan banyak problem di rumahnya, problem di kantornya, problem di lingkungannya, ya ini baru masanya Allah menguji saya. Inna ma'al usri yusran. Memang kemudahan itu biasanya diawali dengan kesusahan. Mungkin sekarang Allah menguji saya dengan susah, tapi saya yakin ini karena Allah mau menaikkan derajat saya. Saya ini mau naik kelas, diuji oleh Allah. Ya. Jadi selalu berpositif thinking, husnudzon. Nah, husnudzon kepada manusia aja wajib, suudzon kepada orang lain dosa, apalagi suudzon kepada Allah. Ya, jangan mengatakan memang takdir saya ini jadi orang kafir, takdir saya jadi orang ahli neraka. Jangan begitu. Allah itu mentakdirkan, Allah menginginkan kita jadi orang baik, jadi orang sukses, jadi orang pinter, jadi orang kaya yang halal rezekinya. Jadi orang kaya yang barokah dengan hartanya, digunakan untuk banyak infak, melakukan kebaikan. Allah menginginkan itu kepada kita semua. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ya. Tergantung kita berprasangka kepada Allah gimana. Kalau kita berprasangka buruk, ya udah nanti kita diadab oleh Allah. Kita berprasangka susah, hanya apa? Dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lanjutan hadisnya ini, mudah-mudahan udah pernah dengar ceritanya nih. Wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falat. Yang ada cerita begini tuh ya, ada orang lagi di padang pasir, pergi naik onta, logistiknya di atas onta semua. Ternyata ontanya pergi hilang. Waduh, ini orang mikir nih. Tapi ini orang kayaknya orangnya selalu positive thinking. Nanti ontanya juga balik. Dan saya nggak tahu, tidak bisa menceritakan detailnya. Intinya, ternyata setelah dia akhirnya pada tahap frustasi, kayaknya nggak bisa diharapin deh. Akhirnya tiba-tiba ternyata ontanya itu tiba, datang kembali. Sampai dia salah ngucap. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ini orang saking senengnya, ngucapinnya sampai salah. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu, katanya. Ini orang salah ngucap. Saking senengnya, ontanya yang tadinya hilang, datang lagi sampai salah ngucap. Nah, disebutkan di sini, Allah, kalau mendapati seorang hamba yang bertaubat, Allah tuh seneng banget kalau ada orang yang bertaubat. Senangnya Allah kalau ada orang yang bertaubat, mengalahkan senangnya orang itu. Orang itu tuh, Masya Allah bahagianya, onta yang hilang, yang udah frustasi dia, ternyata datang lagi. Maka ketahuilah, ketika kita bertaubat, Allah itu lebih senang. Ya. Jadi kita jangan suudzon.
selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, kita positif thinking kepada Allah. Oh, ini ada corona. Ya, corona ini hanya alat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya agar saya bisa naik kelas. Nah, itulah. Itu caranya. Apa ini diantaranya? Ini jamaah dulu pada nggak familiar dengan video conference misalnya ya. Sebagian jamaah mungkin nggak biasa dengan video conference. Sekarang ada corona, ada pandemi. Sekarang jadi apa? Jadi akrab, termasuk saya. Ya dulu kayaknya kalau namanya video conference itu kayaknya hal yang mewah, kayaknya mahal. Nah ternyata saya berlangganan, ya cuma 250.000 sebulan kita bisa video conference canggih banget ya. Cuma 250.000, $15 langganan ini buat video conference ya. Enggak mahal-mahal amat ternyata. Masya Allah, dulu saya kira video conference itu berapa puluh juta begitu softwarenya. Ternyata murah. Sekarang kuliah jarak jauh, pengajian jarak jauh. Nanti malam insya Allah ini, malam 24 Ramadan. Ini ketika saya rekam nih, hari ini nih adalah hari Sabtu, tanggal 23 Ramadan. Nanti malam insya Allah saya mengadakan acara tablik akbar menggapai Lailatul Qadar. Nah, dengan teknologi akhirnya saya bisa nih di rumah aja merekrut, alhamdulillah sudah 1.100 orang yang daftar mau ikut acara tablik akbar menggapai Lailatul Qadar. Kalau antum mau ikut, nah buka aja channel saya di YouTube Sofwan Johari. Nah ini juga hikmah ya, saya jadi YouTuber sekarang. Jangan lupa juga subscribe. Subscribe ya. Oke, dikit lagi nih sudah setengah jaman deh kira-kira ya. Tadi saya nggak ngitungin. Ada timernya nih, timernya saya sendiri nih. Yang keenam, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingat kepada Allah yang banyak, bertasbih pagi dan sore. Ingat kepada Allah itu bukan berarti cuma mengucap astagfirullah, la ilaha illallah, Allah. Bukan hanya begitu ya. Tapi juga ingat bahwa semua ini adalah terjadi atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ajaran Allah, ingat aturan Allah, itu yang kita maksudkan dengan zikir yang utuh, ya. Zikir bukan hanya mengucapkan Allah tapi tidak mau sholat. Itu namanya nggak ingat Allah. Zikir bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi minuman keras. Zikir bukan hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah tapi korupsi. Zikir zikir bukan hanya mengucapkan Allah, Allah, la ilaha illallah, tetapi melaksanakan kemaksiatan ini dan itu. Ingat kepada Allah, ingat pada ajaran Allah, ingat pada aturan Allah, ingat pada kekuasaan Allah, ingat kepada kemahaampunan Allah, kemahapemaafan Allah. Itu maksudnya ya. Terus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak saya buat slide-nya kecuali begini doang. Ini sudah sering dibahas dalam kajian akidah. Adab kepada Allah, ini satu hari terakhir bukan berarti nggak penting. Ini saya kira udah badihiyat istilahnya, sudah sering dibahas. Jadi, adab kepada Allah adalah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian saya yang saya kirim lewat video ini ya, kayaknya sih sekitar setengah jam ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu mau menyimak dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa nanti malam 24 kalau memang mau ikut tablik akbar silakan. Kalau mau belajar fikih bisnis, seandainya saya nanti nggak ngajar lagi bukannya saya mutung. Seandainya Allah takdirkan, siapa tahu di antara kita ada yang meninggal dunia duluan. Ya, kalau takdirnya saya nggak bisa ngelanjutin ngajar lagi misalnya, atau dihalangin kondisi nggak bisa ngajar lagi, masih bisa mendengarkan kajian-kajian fikih bisnis saya melalui YouTube ya. Oh, saya kayaknya perlu nuliskan. Saya tulis ini ya, saya tulisin channelnya. Sebentar. Sebelum kita tutup nih ya. Channelnya tulisannya gini doang kok. Sofwan Johari. Nah, ya. Channel YouTube-nya ini nanti. Tengoklah ya. Bisa ikutin kajian-kajian di situ ya. Nggak usah bayar, gratis. Ya. Saya kepengen ini jadi amal soleh saya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf selama berinteraksi dengan Bapak Ibu di Majelis Ta'lim Ulul Albab ya. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Tolong dibukakan di maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya salah, nggak usah minta maaf ke saya maafin semuanya. Ya, saya maafin dengan tulus ikhlas. Nggak usah minta maaf pun saya maafkan. Yang penting syaratnya maafin saya ya.
Maafin saya sebagai seorang guru yang ngajar, mungkin kadang-kadang menyinggung ya. Ini mau Idul Fitri kayak kita mungkin juga nggak bisa silaturahmi secara fisik ketemu mungkin ya. Sekali lagi, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.